Bagaimana kabar kalian? Semoga Ananda semua selalu sehat, siap mengikuti kegiatan-kegiatan Darul Arkom, dan tetap semangat ya. Oke, materi untuk Darul Arkom kali ini yaitu orang tua adalah pahlawan kita. Anak-anak solih-solihah di rumah, ada yang tahu kenapa orang tua disebut pahlawan anak-anaknya? Karena orang tua sudah berkorban, sudah berjasa, sangat-sangat berjasa kepada anak-anaknya. Mereka sudah bekerja keras, membanting tulang, memeras pikiran, memeras tenaga demi untuk kehidupan anak-anaknya yang layak. Ada pengorbanan orang tua yang sangat penting. Satu, pertama, mereka berkorban saat harus mengandung. Mereka berkorban sejak mengandung anaknya. Yang kedua, pengorbanan ibu ketika melahirkan. Karena melahirkan itu membuat rasa sakit yang sangat-sangat sakit. Kata seorang dokter, sakitnya orang melahirkan itu seperti remuknya seluruh tulang di tubuh. Terbayangkan bagaimana sakitnya? Yang ketiga, menyusui. Ibu memberikan makan anaknya melalui ASI. Yang keempat, merawat. Merawat anak-anaknya dari bayi, tidak bisa apa-apa, membersihkan pipis, membersihkan BO, mandikan, dan lain sebagainya. Yang kelima, memberi kasih sayang. Tidak diragukan kan kasih sayang ibu, kasih sayang orang tua kepada anaknya? Mereka dengan cara-caranya memberikan seluruh kasih sayang kepada anak-anaknya. Yang keenam, mendidik. Dari mulai bayi, anak-anak tidak bisa apa-apa, dididik sama orang tuanya, berkata-kata mama, nah, sampai pandai berbicara. Dari tidak bisa apa, cuma tidur, bisa tengkurap, bisa merangkak, bisa berjalan, semuanya atas didikan orang tua. Dari tidak tahu apa-apa, dari tidak bisa berbuat apa-apa, anak-anak bisa sholat, bisa ngaji, dan mengerti baik buruk juga atas didikan orang tua. Yang ketujuh, ada menikahkan kalau anak-anaknya sudah dewasa. Menikahkan itu juga butuh pengorbanan yang besar, butuh biaya, butuh tenaga, butuh pikiran, dan lain sebagainya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati orang tua. Ada dikisahkan pada zaman beliau, seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang harus aku hormati?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" Rasulullah pun kembali menjawab, "Ibumu." Sahabat pun bertanya lagi, "Lalu siapa lagi wahai Nabi?" Nabi pun menjawab untuk yang ketiga kalinya, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" Barulah yang keempat Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Ada juga kisah yang lain, Ibnu Umar bertanya kepada Nabi. Sahabat Ibnu Umar bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku tidak bisa melihat
Allah. Terus kata Rasulullah, terus bagaimana caranya kita tahu bahwa Allah itu tersenyum kepada kita? Rasulullah menjawab, buatlah tersenyum ibumu, buatlah tersenyum orang tuamu. Karena dengan membuat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, tersenyum karena kasih sayangmu, tersenyum karena prestasimu, tersenyum karena rajin belajarmu, rajin sholatmu, di saat itulah Allah tersenyum kepadamu. Sebaliknya, kalau kita membuat sedih, membuat pilu, membuat gelisah orang tua, Allah pun murka pada kita. Karena itu, jangan pernah sekali-sekali menyakiti kedua orang tua, apalagi durhaka kepada mereka. Allah menjelaskan dalam surat Al-Isra yang artinya kurang lebih begini. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Anak-anakku, anak-anak yang soleh solihah di rumah, mengatakan kata "ah" saja dilarang sama Allah. Apalagi kalau belayer-belayer, gaspol, membentak-bentak orang tua. Kira-kira Allah murka tidak ya? Karena itu anak-anak yang kemarin masih suka berkata-kata kasar, keras kepada orang tua, mulai hari ini mari kita berusaha untuk menyayangi mereka, berkata lemah lembut kepada orang tua, berbakti dengan cara berbuat baik kepada orang tua. Semoga Allah juga baik kepada kita. Anak-anak solih-solihah di rumah, membuat Allah menyayangi kita, membuat Allah ridho kepada kita, itu mudah. Kata Rasulullah, hanya cukup membuat orang tua kita ridho kepada kita. Semakin orang tua kita senang melihat tingkah laku kita, semakin senang pula Allah kepada kita. Marilah pada hari ini, mulai hari ini, kita berusaha sebaik mungkin berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana anak-anak? Siap? 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 Siap ya. Mari kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Semoga Allah selalu mengasihi kita, mengasihi kedua orang tua kita, dan menyayangi semuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai di sini materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.